hukmu ma idza stawa awliyaun nikah. Itu dia yang tadi. Bagaimana kalau terjadi hukumnya sepadan, setaraf, walinya bisa boleh mengawinkan siapa aja itu, sederajat dia kewaliannya menjadi wali nikah. Ikhwah, saudara-saudara asyiga, awliab, ada saudara yang tadi kita bilang ada saudara yang sebapak seibu, masing ada, masing utuh, masing komplit. Saudara sebapak masing komplit. Paman-paman masing ada. Wah, komplit nih semuanya. Ya. Wa yuzawwijuha minhum man adzinat lahul mar'ah. Tinggal si perempuan tersebut, gadis, yang mana yang dia condong dari mahabbah, dari jasa, dari perlakuan yang baik dari si anak perempuan tersebut, si gadis itu, maka pilihannya tergantung si adzinat lahul mar'ah. Siapa yang diizinin oleh gadis tersebut fi tazwijha, untuk menikahkan diri. Islamic Brotherhood Television. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Dari Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa ala man naf'a bihi wa barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Radhiyallahu ankum. Halaman 9 kalau nggak salah. Al-waliyu fin nikah wa ahaqul awliya bit tazwij. Aulal awliya ahaqquhum bit tazwij al-ab. Thumma al-jadd abul ab wa in ala. Thumma al-akh asy-syaqiq, thumma al-akh al-ab, thumma ibn al-akh asy-syaqiq ila akhirih. Alhamdulillah wa syukurillah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Minta maaf ketelatan dari rumah siang-siang, tapi macetnya luar biasa. Dan minggu-minggu yang bulan lalu karena ada acara dan maulid mungkin di Bogor, di Empang. Pembahasan tentang wali nikah, orang tua langsung, mujibir dan kakek. Itu yang paling ahagul aulia dari sisi ubuwah, kebapaan ke atas, yaitu kakek. Ada dari sisi wala, yaitu majikan apabila dia budak, sebagai bapak angkatnya dari budak. Yang ketiga asabah, yang disebut dengan abad, al-agrab, al-ab, wal-jad, wal-akh. Yang dekat, wali yang dekat adalah bapak, kakek, dan saudara. Nanti setelahnya itu paman dan anak-anaknya, dan pamannya kakek dan pamannya paman. Nah, itu semuanya yang jauh. Sama dengan asobah, dari segi warisan, kalau nggak ada lagi yang keturunan, maka ke samping, kemisanan, sama dengan wali nikah. Jadi 4 dengan dari sisi bapak, yang kedua asobah, yang ketiga majikan, apabila dia budak jadi walinya majikannya, terus keluarga majikannya, anak majikannya, dan seterusnya. Yang keempat terakhir hakim, kalau udah nggak ada lagi semuanya wali. Wa ahaqul awliya bit tazwij, yang paling berhak sebagai wali untuk menikahkan adalah bapak. Itu tadi dia hak veto, hak mujbir, hak paksa kepada anaknya sebelum dia berumur baligh, ya, bapaknya masing bebas mengawinkannya dengan pilihan dari bapaknya. Bapak kalau masih kecil, bapaknya yang wali, yang mengetahui yang terbaik buat anaknya. Kebanyakan kita sudah jauh sekarang, umur 25, 30 baru kawin. Dia sudah agil, wafiratul agil, akalnya udah lewat, udah dewasa jauh, bahkan dia bertitel dan lain-lain.
maka bapak tetap mujbir, tapi masing minta daripada sumatuha iznuha. Kalau ditawarin untuk dipinang dengan dia hanya cukup diam, ridho, artinya dia mau. Sekedar dia minta jawaban dari sang gadis tersebut walaupun dia sudah lewat umur. Kebanyakan sekarang kawin 25, 26, 30, 35. Nanti kalau si putri tersebut, gadis tersebut, dia berasa nggak kufu, nggak setaraf, dia berhak menolak. Karena dia sudah bisa menentukan hidupnya. Walaupun bapaknya masih hak mujbir. Ya. Kakek, tentunya kakek, bapaknya bapak. Jelas umur usia lanjut. Ya. Biasa lebih tua 20 tahun dari anak atau 15 tahun dari anak. Maka si kakek pun masing berhak. Ya. Bapaknya nggak mau menikahkan, kakeknya yang nikahin. Atau bapaknya nggak ada, langsung kakeknya menjadi wali. Misalnya dulu Habib Abdurrahman Walid dia mau nikahin cucunya, langsung cucunya dia nikahin. Bapaknya ada, tapi karena dia termasuk wali mujbir tingkat kedua dari bapak masih ada, tinggal bapaknya setuju aja udah cukup, udah riba. Kakeknya yang kawinin. Ya. Yang ketiga al-akh syagig bi ab wa saudara laki-laki wali yang sebapak seibu, karena ada mungkin sebapak aja. Kalau seibu nggak bisa karena bukan nasab, sebapak dari nasab. Tapi yang lebih kuat adalah sebapak seibu, akh syagig bi ab wa itu yang menjadi wali. Agar dekat tuh, dekat sekali dia, karena langsung dia ada rasa sayang kepada adiknya yang perempuan atau kakaknya gadis yang mau diwalikan. Dia ngerti, dia paham, dia nggak sakit atau gila atau nggak belajar agama, dia tahu kufu, dia tahu setarafnya, dan dia periksa calon suami adiknya atau kakaknya bagaimana amanatnya, bagaimana sholatnya, bagaimana akhlaknya. Itu akhus syagig. Ada akhli ab, maka dikeduakan dia di derajatnya yang kedua, sebapak doang, masing belum sempurna. Ya, kalau kita adik kakak nih, kalau si ibu sebapak sayang banget kalau kita bilang. Kalau sebapak aja masing apa? Masing ya nafsi-nafsi deh kalau orang bilang sekarang. Ya. Karena sebapak adiknya perempuan lain ibu. Biasa kan tuh begitu. Mungkin nggak hadir banyak kan. karena dipikir bahkan bukan seibu, seab doang. Tapi dia hak ada. Dia ada hak apa ya? Hak wali. Ya. Maka tadi ke nasab. Kalau seibu nggak ada kena nasab, nggak bisa. Ya. Haknya si adik yang sebapak. Baru turun ke anak-anak adik. Ya. Anak adik dikedahulukan dari paman. Ya. Ya. Tumma ibnul akhi syagig. Sama saya si ibu dulu, ponakan-ponakan. Ya. Nggak ada bapak, nggak ada kakek, nggak ada saudara, anaknya. Jadi misanan sama dia. Ya. Bisa misanan sebapak seibu tapi dengan dia saudara. Ibnul akh asyagig. Maka ini kedua syarat bapak dan ibu pasti banyak sekali kedekatannya, nggak ada marahan dan lain-lain. Kalau yang lalu kalau apabila ada permusuhan, maka dia nggak mau. Si perempuan nggak mau diwaliin sama yang dia benci, yang dia nggak demen, atau pernah ada clash, pernah ada ribut, biasa suka-suka warisan lah, inilah itulah, ada aja. Akhirnya dia maunya akhnya liab, disyagig. Ya. Boleh si perempuan tersebut memilih. Nanti
hadapi dengan masalah apabila banyaknya wali-wali yang dia adil. Ya. Misalnya tadi ada saudara, ada paman. Ya. Yang mana yang dia pilih? Dia lihat si gadis ini memilihnya. Kalau dipilih semuanya, harus semuanya mengawinkannya. Ribet kalau semua yang ngawininnya. Ya. Tiga-tiganya ngawinin. Ya. Kalau dipilih yang mana? Yang agama, yang mengerti, mengetahui, yang mana mempunyai rasa rahmat, rasa syafaqah kepada saudara perempuannya. Itu pentingnya. Ya. Subhanallah, ini dari Allah Subhanahu wa taala, kita bersaudara sebapak atau sebapak seibu. Ada kekurangannya, ada kelebihannya. Ya. Apalagi tadi seibu, ya. Jauh banget. Ya. Tapi subhanallah, kebanyakan seibu itu yang malah dia yang lebih kasih sayang dari tetek, ya, dari ibu, karena setetek, ya, sesusu, ya, itu lebih kuat. Bapak mungkin nasabnya kuat, tapi kecintaannya kurang, ya. Perhatiannya kurang, karena sebapak doang. Itu hikmah Allah Subhanahu wa taala semua. Maka didahului dari paman, ya. Kalau paman jauh biasanya, karena dia punya anak keturunan, jadi diambil yang ketujuh di sini. Tadi sebapak ibnul akh li syaqiq, li ab li yang keenam ibnul akh li ab, anak daripada saudara yang sebapak saja, ya. Walaupun dia enggak seibu. Wa insaful, walaupun ke bawahnya udah derajat cucu, tadi ponakan atau misanan, mindon, ya. Boleh, ya. Yang penting nggak ada lagi yang di atasnya. Yang agrab udah meninggal, tinggal abad yang ada jauh dari walinya. Baru turun ke paman. Paman juga yang sebapak seibu, yang mempunyai rasa cinta masing. Bapak, paman, ibu, saudara, seibu, sebapak, paman kita. Ya. Dia tinggal satu-satunya wali, dia turun ke dia. Kalau nggak ada lagi yang sebapak seibu, turun ke amul liab, paman yang sebapak saja. Paman yang sebapak tadi kita bilang masih ada kurang lebihnya, ya. Karena dia nggak dekat, ya, biasa jauh, biasa ada permusuhan dan lain-lain, karena warisan dan lain-lain, maka dia diakhirkan di dalam anak-anak lebih dahulu daripada anak. Paman, ya. Liab. Nggak ada paman lagi, baru anak-anaknya paman tadi, misanan. Anak-anaknya anaknya, bahkan yang pertama dulu yang syaqiq dulu, paman yang seibu sebapak. Yang ke-9, ya, seibu sebapak. Masing kuat, misanan seibu sebapak masing kuat, ya. Ya. Kalau nggak ada, tsummal am liab, ibnul am liab wa insaful, ya. Ibnul am di syaqiq, 10-nya ibnul am liab, yang hanya anak paman yang sebapak saja. Bapaknya satu tapi ibunya lain. Nah, selanjutnya itu asabah yang selanjutnya. Al-am al-ab yang ke-11. Paman dari bapak. Engkong jadinya, ya. Paman dari bapak. Paman dari bapak, engkong samping, ya. Dapat dia wali, kalau nggak ada lagi walinya yang agrab, yang dekat, ya, karena dia asobah. Nggak ada paman bapak, anaknya jadi ami dari kakek samping, ya. Anak dari kakek samping, walaupun ke bawah, ya. Nanti biasanya banyak, anak-anaknya banyak, nanti dia milih yang beragama, yang agamis, yang ngerti agama, yang bisa. Atau mereka yang nggak bisa, ini nggak bisa ngawinin, ini yang kasih made, tuh yang ini alim sedikit, boleh. Biasanya kan diambil sekarang yang alim gitu, yang berani nikahin. Banyak kan giliran nikahin pada deg-degan, pada gemeter, padahal dia tua. Oh enggak yang adiknya yang bontot yang kawin yang alim, boleh. Karena di situ dari sisi ilmu dia bisa melaksanakan akad nikah dengan ucapan bahasa Arab misalnya kan. Biasa kan mau baca Indonesia bahasa Arab nih, bahasa Arab. Oh enggak deh, ini enggak bisa.
paman yang gede, adiknya yang pinter, yang keluaran taring misalnya, dia bisa. Banyak kejadian itu semuanya boleh, ya, karena bisanya dari sisi agama atau ditunjuk oleh si gadis tersebut yang beragamis, ya, yang sudah jadi ustadz, sudah alim. Banyak saudara, 5 saudara yang belum semuanya bisa. Ya. Paman begitu juga, banyak paman, 3-4 paman, tapi belum tentu semuanya bisa. Mungkin yang bisa adiknya yang kecil, ya. Boleh, selagi ada dia derajatnya sama, sebapak dan anak-anaknya juga. Lalu amal jid, oh engkong jadinya, kumpi, ya. Jid punya paman. Itu juga termasuk asobah. Kalau udah nggak ada lagi warisan sama dia, dapat dia. Subhanallah. Lalu cuma ibnul jid, ya. Anaknya injit samping, pamannya injit dari satu arah nasab, dia pamannya. Nggak ada pamannya, anaknya lagi dari sini. Itu kalau di buku sejarah ketahuan, di buku nasab, garis-garis nasab ketahuan. Ya. Amal jid, pamannya jid, dia lebih tinggi nasabnya, satu angkatan. Kalau nggak ada dia, anaknya, walaupun ke bawah, karena di sebelah sininya udah mati semuanya. Maka yang ini yang megang, pamannya jid. Begitu juga asobah di warisan begitu. Ya, nggak ada lagi dari paman ini habis semuanya, udah. Yang ini yang dapat. Ke bawah terus. Yang ini mati semuanya, habis. Yang ini yang dapat. Tuma amal abil jad. Ya Allah, naik lagi. Yang ke-15. Ya. Am abil jad. Paman dari bapaknya jid. Itu semuanya ke atas, ya. Kalau anak tentunya ke bawah. Tuma ibnuhu wa insafar. Ya. Dan anaknya paman dari bapaknya injit, Subhanallah, karena perkawinan cepat bisa buyut ningalamin engkong, bisa. Dari kakek-kakek kita yang paling tua Habib Umar, tapi buyutnya dari anak-anak yang pertama udah berbuyut. Anak yang terakhir masih ngawin juga, masih lahir juga engkongnya. Udah 100 masih punya anak. Kan 100 tahun masih punya anak. Padahal dia udah punya betul, udah punya buyut. Tuh, kalau umumnya 15-20 itu anak. Terus 15-20 lagi cucu, 15 lagi buyut. Baru 75. Ini 100 udah dikali kumpi. Tapi kalau udah nggak ada semuanya, dia dapat haknya bagian wakil daripada wali, dia dapat ibnuhu abil jid, anak daripada paman bapaknya jid. Ya Allah. Kayak Habib Ali bin Hasan ngalamin Sayyidina Husain bin Umar. Habib Ali bin Hasan bin Abdullah bin Husain, dia ngalamin jidnya keempat. Itu jarang, banyak ada terjadi tapi langka, karena dia anak yang paling tua. Bapaknya anak yang paling tua, tentunya kawin cepat, buyut cepat, cucu cepat, buyut cepat. Ini masih kawin terus kakeknya. Sayyidina Hasan bin Umar bin Abdurrahman. Itu terakhir dia. Masih bisa Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini semuanya disebutkan tadi ahagul aulia bitazwij, yang paling berhak wali yang menikahkan. Sama wahakadza ala tertib fi sa'iril asabat. Bersamaan ini semuanya tertibnya kepada semua asobah samping dari paman dan dari saudara paman dan anak-anaknya. Itu semuanya asobah. Wa yuqaddamu syaqiq, selalu didahulukan yang sebapak seibu, walaupun udah kebawai. Nanti kebawainya misalnya ada yang sebapak doang, enggak, cari yang sebapak seibu. Dia yang lebih dahulu. Wa yuqaddamu syaqiq minhum ala man kana li'ab. Dia dahulukan saudara yang sebapak seibu dari mereka ala man kana li'ab, daripada yang hanya sebapak saja. Fa dalam yujad ahadun min asabatin nasab, apabila tidak didapati seorang pun
daripada asabah nasab, kakek, paman, nggak ada anaknya, nggak ada ya, udah habis dia tuh orang. Ya. Fagdul wilayah, nggak ada wilayahnya, nggak ada bapaknya wilayah walinya. Zaman dahulu masing disebut ada budak belian, fal mu'tik. Maka ini orang mungkin budak, dia nggak punya anak, nggak punya saudara, nggak punya kakek, asal usulnya hilang, sebatang kara. Orang ngendon yang di luar negeri nggak ketahuan siapa bapaknya, nggak ketahuan siapa ibunya. Zaman peperangan banyak begitu. Atau dia sudah dijadikan, dibebaskan dari perbudakan. Maka yang membebaskan itu jadi apa? Jadi wali. Fa asabatuhu, nanti anak-anaknya yang memerdekakan. Mungkin udah nggak ada zaman sekarang. Tsumma mu'tikul mu'tik. Ya, yang membebaskannya orang yang membebaskan dia. Subhanallah. Mu'tikul mu'tik. Yang dibebaskan di bawah, yang membebaskan di atas mu'tiknya. Ya. Baru anak-anaknya. Tsumma asabatuhu. Ini juga Druwat nggak ada sama sekali ya, dari mu'tikul mu'tik. Zaman-zaman perbudakan banyak terjadi. Karena kata Rasulullah, al-itik luhmah minan nasab. Ya, perbudakan itu walinya sama dengan sedaging dengan senasab, walaupun dia budak. Karena dia mungkin menjaga nasabnya si budak tersebut. Ya. Ada sebagian yang menjaga. Udah nggak ada semuanya, Tsummal hakim. Maka pindah, enggak ke abad lagi, ya. Tadi agrabnya enggak ada, al-abad enggak ada, asabah enggak ada, langsung ke hakim. Ini enggak boleh pindah dari yang dekat ke jauh sebelumnya ke hakim. Tapi nanti ada yang dikecualikan, ya. Langsung pindah ke hakim. Biasanya pindah dulu ke abad, dari agrab yang dekat-dekat enggak ada, baru yang jauh. Seperti paman dan anaknya dan kakek dan cucunya terus. Hukmu ma idza stawa awliyaun nikah. Itu dia yang tadi. Bagaimana kalau terjadi hukumnya sepadan, setaraf, walinya bisa boleh mengawinkan siapa aja itu, sederajat dia kewaliannya menjadi wali nikah. Ikhwah, saudara-saudara asyiga. Awliab, ada saudara yang tadi kita bilang ada saudara yang sebapak seibu, masing ada, masing utuh, masing komplit. Saudara sebapak masing komplit. Paman-paman masing ada. Wah, komplit nih semuanya. Ya. Wa yuzawwijuha minhum man adzinat lahul mar'ah. Nah, tinggal si perempuan tersebut, gadis, yang mana yang dia condong dari mahabbah, dari jasa, dari perlakuan yang baik dari si anak perempuan tersebut, si gadis itu berkesan kepada saudara yang kelima, ya kelima. Karena semuanya setara. Wah, bapak aja deh lebih tua, paman aja deh yang lebih tua, paman. Ya. Maka pilihannya tergantung si adzinat lahul mar'ah. Siapa yang diizinin oleh gadis tersebut, fi tazwijah, untuk menikahkan diri. Maka sering kan dia bilang, orang bilang sungkem. Ya, artinya kalau dia nggak ada bapak, minta juga dulu izin. Minta izin dulu. Kali itu si gadis itu nggak ngerti dia. Ada pamannya, ada saudaranya, ada siapa lagi tadi yang saudara sebapak seibu. Ya, tapi si adik condongnya kepada adiknya langsung, yang sebapak seibu. Biasanya sebapak seibu. Maka minta izin dulu. Ya, udah diizin belum inti? Inti saudaranya. Udah minta izin belum? Atau udah diizinin belum? Oh belum. Oh, salah, minta izin dulu. Si perempuan itu biar mengizinkan. Karena masing komplit semuanya. Paman, saudara, sebapak, seibu, ada yang sebapak masing ada. Wa yuzawwijuha minhum. Boleh mengawinkannya mereka tiga orang tersebut. Man adzinat lahul mar'ah. Barang siapa yang diizinin oleh si gadis tersebut. Fi tazwijah, untuk menikahkannya. Faida inat lahum kulluhum. Itu tadi. Misalnya cara umum lah. Udah siapa aja deh boleh yang mau ngawin jadi nggak ribut. Masing-masing mau tampil. Oh, ini yang ngawinin, enggak. Kata si gadis bilang, siapa yang mau
ane izinin semuanya. Oh, semuanya mesti hadir semuanya. Mesti bilang semuanya. Wala budda min ijtima'im. Tuh, mesti dikumpulin semuanya. Kalau dibilang fa in adzinat lahum kulluhum, si gadis tersebut dibilang saya izinin semuanya. Paman, saudara sebapak, seibu, saudara sebapak. Maka fala budda min ijtima'ihim ala tazwij. Tidak boleh tidak, harus kumpul ya di waktu memberikan izin wakil tersebut. Au tauqila au hadihim, atau langsung setelah kumpul dipilih yang mana salah satunya. Au tauqilum jami'an. Ya. Atau dia semuanya nggak mengerti pernikahan. Ya Allah, saudara sendiri nggak berani nikahin, pamannya nggak berani nikahin, sini dia ambil orang satu, syakhsan ajnabiyan bihi, gurunya, ustadznya. Ya, biasanya kan begitu, orang yang sudah paham mengerti mengawinkannya, maka dia dari orang-orang yang tadi saudara sebapak seibu, paman, begitu juga saudara sebapak, dia ngasih taukil jami'an kepada siapa? Li syakhsan ajnabiyan bihi, kepada seorang walaupun ajnabi. Ya bapak guru kan ajnabi, bukan saudara guru. Ulama atau kepala habib yang datang dari luar boleh ya. Tapi diwakilin, nah, kalimatnya yang sering kita bilang wakaltuka wa adzintu laka fi tazwiji wa nikahi ya. Binti ammi, binti akhi, au ukhti, au siapa yang disebutnya ya. Ala khatibiha fulan bin fulan bimahar ya, mi'at alaf rupiah misalnya. Nah dan qabiltu al wakalah ya, aku terima wakalahnya wal izin, dan kalau engkau izinkan. Amma idza adzinat bi kulli wahidin minhum fi nikahiha, adapun kalau si perempuan itu, si gadis tersebut mengizinkan kepada semuanya, li kulli wahid minhum, siapa aja deh yang nikahin deh, mengambek udah. Udah jangan ribut deh, yang mau nikahin siapa aja boleh. Pokoknya fi nikah fa li kulli minhum mubasharatul aqd. Wa Allah, fa li kulli minhum mubasharatul aqd. Maka jadilah semuanya ya, tiga orang tersebut dari akhwah, syiga, awli ab, au a'mam ya, paman atau saudara sebapak seibu boleh, tiga orang itu. Li kulli minhum mubasharatul aqd, ikut di dalam pelaksanaan akad nikah. Walau bidun idzinil bagin, boleh dia menikahin ambil, boleh dia misalnya ditunggu-tunggu nggak datang, tiga-tiganya dipanggil, yang datang yang belakangan, boleh. Yang dua terlambat, atau sakit, atau dia nggak mau datang, atau dia gengsi, atau dia takut nggak bisa gemeteran, ya, ada yang begitu. Udah disuruh datang, akhirnya nggak datang. Oh, masih ada satu lagi yang bisa diambil jadi wali, ya, boleh. Ya. Falikul minhum mubasyaratun, semuanya tiga-tiganya bisa melaksanakan akad ya, karena sudah diizinin kepada siapa aja ya. Likulli wahidin minhum ya, salah satu dari mereka boleh diizinin. Maka nanti kalau pelaksanaan akad ya, udah nggak pakai diizin, walau biduin idzil bagin, nggak pakai izin yang dua yang nggak hadir. Kan tiga, misalnya salah satu datang udah, apakah minta izin dari yang paman atau dari saudara sebapak seibu? Enggak, yang ada saudara sebapak jadi. Yang penting dia masing ada kaitan senasab dengan adiknya. Biasa tuh ya. Anak saya waktu itu dari istri yang lain, dari suami yang lain, dia yang kuainin, dia minta, nggak datang, nggak datang, malu, salah waktu, dan dibilang alasan, akhirnya yang kawinin yang sebapak, boleh, ya. Sebapak seibu nggak ada, sebapak bisa, yang penting dia sudah senasab dari sebapak. Wa masyrutul wali, sekarang syaratnya wali, ada 8 jenis, 8 syarat ya, daripada wali orang tua bapak tersebut atau yang lain. Nanti disebutkan tadi anak juga termasuk syarat wali kalau dia jadi wali. Yang kedua paman ya, juga syarat wali. Saudara ya, itu semuanya termasuk aulia. Orang-orang yang ditunjuk menjadi wali, syarat-syaratnya walaupun dia bukan bapak langsung, atau jad, atau paman, atau adik, saudara. Pertama-tama syaratnya muslim ya.
Syaratnya muslim. Muslim ngawinin muslimah tentangnya. In kanat zaujah muslimah. Kalau dia muslim tapi saudaranya nggak muslim, nggak mungkin. Karena dia orang kafir, nggak mungkin perempuan dikawinin sama orang muslim. Dhimmi, kalau dia bertinggal di negeri zimmi masih boleh. Karena dia masih ada hubungan saudara. Tapi kalau kafir, enggak. Wa kaunu balighan, si wali tersebut sudah balik, nggak boleh masih anak-anak. Masih anak-anak belum. Akilan, yang berakal, nggak boleh gila. Nggak bisa dia jadi wali. Hurran, si gadis merdeka, walinya juga orang merdeka, nggak boleh budak menjadi wali. Rasyidan, sudah dewasa, sudah mengerti, menjalani pelaksanaan akad, mengerti setara kufu dan lainnya. Adlan, orang yang adil, bukan lawannya fasik, yang ngerjain dosa-dosa kabair, minum, pelacuran, judi dan lain-lain, ninggalin sholat. Nah ini termasuk fasik. Diperiksa dulu dia adil di dalam malam yartakib kabirah walam yusir ala saghirah. Dia enggak ngerjain dosa-dosa kabir, dosa-dosa besar, dan tidak terus-terusan mengerjakan dosa kecil. Seperti ribah, namimah, sumpah, bohong, itu walaupun dikaitkan kecil di sini, tapi dia enggak membiasakannya. Kalau dia membiasain begitu, dia fasik. Wah, ini pembohong, fasik. Oh, ini orangnya tukang adu domba, fasik. Oh, ini orangnya tukang gibah, nanti dibuka rahasia orang. Oh, ini fasik. Ya. Jadi betul-betul adilan. Ya. Fa in ikhtalla syartun min hadhihi syurut, kalau kurang daripada syarat 8 syarat tersebut, ya, ini dibagi-bagi, yang kedua dimasukin 4. Baligh, aqil, hur, rasyid, adlan. 1. Mestinya 4 itu. Atau 5 daripada syurut wali. Kalau kurang dari syarat tersebut tidak dipenuhi, fala haqqa lahu fil walayah. Enggak ada hak dia menjadi wali karena dia bukan muslim, karena dia belum baligh, karena dia akalnya sakit, mutbik, kadang-kadang gila. Begitu juga dia masih perbudakan atau dia belum dewasa dengan dewasa yang mengerti pelaksanaan akad nikah dan mengerti calon suami itu setara atau sekufu dan lainnya. Adlan, dan tidak mengerjakan dosa-dosa. Kalau nggak ada itu semuanya, maka dia nggak boleh menjadi wali. Turun yang ke bawahnya. Bal liman ba'dahu. Turun ke bawahnya. Misalnya saudaranya fasik, jangan. Satu-satunya saudara fasik, turun ke paman. Ya, karena dia fasik, dia kelihatannya orangnya masih belum ngerti sama sekali, udah pindahin aja ke yang selanjutnya. Ai liman yalihi fid darajah, yang masing sederajat tuh tadi. Sederajat saudara ibu sebapak atau saudara sebapak atau paman. Itu dipindahkan ke dia. Nanti diambil izinnya langsung ke dia saja. Dia nggak usah mengizinkan karena setaraf, ya. In lam yujad man yusawi. Kalau udah nggak didapati yang setaraf dengan wali yang ada syarat, yang terkumpul syarat-syaratnya, ya. Muslim, baligh, akil, merdeka, ya, dewasa, dan begitu juga adil. Wa kaunuhu mukhtaran, ini yang pertama-tama, ya. Nggak boleh paksa, nggak boleh dia jadikan wali dipaksa, ya. Mukhtaran, pilihan dia sendiri, kemauannya dia, dan dia tahu, ya, ini pernikahan, ya. Tentunya kalau bapak jelas dia tahu. Nah, makanya disebut mujbir. Kakek juga dia tahu. Begitu juga saudara dia tahu, ya. Kalau dipaksa dengan paksaan belum boleh, syaratnya nggak memenuhi. Di sini yang kelima, padahal udah yang ke-6 atau yang ke-7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada mukhtilali nabarihi, ya, biharamin atau khabal. Nggak boleh ada sesuatu kerusakan di pandangannya. Yang tadi pandangan bukan mata di sini, ya. Yaitu penilaian. Ini orang ngerti apa enggak tentang
yang mau dikawinin, misalnya nggak setaraf, nggak sekupu, dia dipaksa, nggak boleh, ane nggak mau jadi wali, ane nggak suka, ini bukan setaraf dikawinin. Misalnya orang yang bertitel sama orang yang nggak bertitel, atau maaf, orang yang tinggi dengan orang yang rendah, ane nggak mau. Ya. Kalau dia nggak ngerti, maka dia nggak bisa jadi wali. Mesti dia ngerti. Ya. Au khabal, atau di dalam akalnya rusak. Ya. Akalnya tidak sempurna. Di sini diumpamakan seperti orang yang nggak banyak pengetahuan, ya. Nggak banyak pengetahuan tentang setarafnya nikah, syarat-syaratnya nikah. Dia orang biasa, orang pekerja. Disuruh jadi wali, nggak bisa dia. Dia nggak tahu apa-apaan. Ya. Atau memang nggak dibilangin, giliran mau dikawin didatengin. Dia nggak tahu apa-apa. Ya. Maka berpindah kepada yang selanjutnya yang dekat. Itu syarat wali. Nggak boleh ada di dalam pandangan penilaian otaknya, ya, haram, udah lanjut usia, udah tua, au khabal, atau ada sakit kepala, maksudnya sakit otak, gila dan seterusnya sejenisnya. Ya. Yang keenam, adamul ihram bihaj. Wali itu nggak boleh dalam keadaan dia muhrim, haji, atau umrah, walaupun haji kecil, umrah, nggak boleh ngawinin dia menjadi wali, mau jadi wakil, nggak boleh jadi saksi, nggak boleh jadi KUA-nya juga. Ya. Dalam keadaan ihram, bil haj atau umrah, nggak boleh melaksanakan perkawinan. Tentunya yang suka melaksanakan, katanya kawin di Masjidil Haram, setelah selesai haji, setelah selesai haji pasti boleh. Kalau udah kelar haji, udah tahallul awal, sebagian berkata masih boleh, tahallul tsani, apalagi udah bebas. Ya. Walaupun setelah haji sehari. Fala yasihu tazwijul muhrim wala wakiluh. Maka tidak sah mengawinkan seorang yang dalam keadaan muhrim. Ya, dia jadi wali, atau dia jadi pengantin, atau si perempuan jadi pengantin, atau yang diwakilin, atau yang saksi. Nggak boleh semua. Artinya nggak ada. Kalau dijalanin pernikahan juga nggak terjadi itu pernikahan. Belum jadi halal buat dia. Karena pernikahannya nggak sah. Sama aja nggak jadi. Sama aja nggak nikah. Walaupun dia nggak tahu, oh nikah aja deh. Ya, belum habis hajinya, dia nikahin juga. Oh ini di Arafat nih, berkah. Di Masjid Nabiullah lagi, dia nggak tahu masih lagi haji baru dinikahin. Nggak sah itu, nggak terjadi sama sekali. Ya. Belum boleh diraba, belum boleh diapain, belum jadi bapak, belum jadi ibu. Subhanallah. Wa in kana al-wakil ghairu muhrim, ya. Yang diwakilin orang yang nggak haji, nggak boleh juga, karena yang wakilin orang haji. Bapaknya lagi muhrim, ane wakilin aja yang nggak haji, nggak bisa, nggak boleh juga. Karena asalnya ente masih ada, ya. Dan ente dalam keadaan muhrim, nggak boleh ngewakilin kepada di zaman bukan zaman ihram. Ya. Di sini pelanggarannya ihram. Ya. Kalau udah nggak ihram boleh. Ya. Wala tantagil, nggak bisa berpindah. Ya. Kewalian semasa ihram itu al-wilayah ilal ab'ad, kepada yang jauh. Kali yang jauh boleh, nggak juga. Kepada orang lain yang nggak muhrim, nggak boleh juga. Ada siapa yang mau kawin juga di waktu masa haji? Ya, silahkan kepada hakim. Kepada hakim. Udah. Bapaknya lagi haji. Ditunggu-tunggu nggak kelar-kelar haji. Ya. Mau pulang-pulang sakit lagi. Ya, maka udah dijalanin dengan hakim, nggak ke yang abad. Tadi yang agrab, bapaknya ada, pamannya ada, adiknya ada, nggak boleh dalam keadaan ihram. Ya. Kalau salah satunya nggak ada yang ihram, boleh. Ya. Kalau dia setaraf tadi. Kalau ada bapak nggak bisa, masih kuat bapak, nggak boleh dilangkahin bapak. Gitu juga enjit. Ya. Kalau udah anak sama paman masih boleh. Kumpulannya setaraf, anak tadi sebapak seibu, anak sebapak sama paman setaraf. Ya. Boleh. Ya. Tiga-tiganya umrah atau haji, nah, itu bisa dilangkahin kepada yang abad. Ya.
Kalau udah nggak ada baru ilal hakim atau naibeh pada wakilnya KUA, wakil pembantu. Ini yang sekarang kebanyakan kan KUA banyak kerjaannya. Satu hari itu ada 10 kerjaan. Padahal yang mesti nikahin ketuanya. Cuman ketuanya mau mana badannya 10. Maka dibagi pembantu-pembantu. Padahal mesti dia itu yang ketuanya KUA yang nikahin. Nah, KUA itu memberikan kuasa kepada pembantunya. Biasanya satu kecamatan KUA pembantunya 4, 3. Karena perkawinan kan banyak. Kalau dia sendiri, wah jalan sono nikahin, jalan sini nikahin, nggak kuat dia. Maka boleh wakil-wakilnya. Wa inna ma yanqulu lil ab'ad mawani'ul wilayah al-manzuma fi qaul Ibnu Imad. Dan hanyalah dibolehkan memindahkan kewalian nikah tersebut kepada yang lebih jauh dengan sebab adanya si wali tersebut tercegah dengan 10 sebab. Ya, ada 10 sebab yang mencegah si wali itu nggak bisa jadi wali. Maka pindah ke ab'ad, kepada yang lebih jauh. Tadi yang agrab, bapak, kakek, anak, saudara. Itu agrab. Nanti ke sononya anak paman, ya, anak kakek itu semuanya ab'ad, asobah. Ya. Ini yang disebut di dalam syair Ibnu Imad, Ahmad Ibnu Imad bin Yusuf Al-Abqasi Al-Qahirah, ya. Seorang alim ilmu fikih di dalam madhab Imam Syafi'i tahun 750-an sampai 852. Nah, ini disebutkan wa asyratun sawalibul wilayah kufrun wa fisqun was-siba lighayah riqqun jununun mutwagun awil khabal wa akhrasun jawabuhu gadigtafal du'atahin nadhiruhu mubarsamun wa ablahun la yuhtada wa abkamu. Ini 10 di dalam pendapat sepakat semua ulama-ulama Syafi'iyah karena ada Ibnu Imad Al-Hambali, ya, Ibnu Imad Al-Hambali, ya, Ahmad bin Imad bin Abbas, ya, Al-Hambali, ulama juga sezaman tapi madhabnya Ahmad bin Hanbal. Ini madhab Imam Syafi'i. 10 yang dicabut wilayahnya, kewaliannya, dia nggak boleh menikahkan atau dirampas, dipindahkan kepada yang jauh, ya. Walaupun dia dekat. Tadi yang dekat siapa ya tadi? Misalnya bapak, terus kakek, ya, jid, terus akhli ab li syagik. Mereka dalam keadaan terampas hak kewaliannya, nggak bisa dia menikahkan. Kenapa? Kufrun, karena bapaknya masih kafir. Langsung pindah kepada yang selanjutnya dari kakeknya, bapaknya kafir, kakeknya kali Islam, kakeknya. Bapak kakek kafir, mungkin ada salah satu saudaranya Islam, nah, Islam yang kawinin. Ya. Wa fiskun, ini dia fisk. Yang tadi fisik itu pelacuran, peminuman, penjudian, tarkus shalah, memutus silaturahim, orang yang punya penyakit dengki, hasad, itu orang-orang fasik. Ya, terus yang suka ghibah, namimah, bohong, adu domba, itu semuanya fasik. Pindah. Bahkan di dalam nanti syarat syahidan juga nggak boleh yang fasik. Ya. Kita sembarangan aja sekarang. Mana KTP. Saksi. Nggak tahu fasik dia, minum dia. Wah, nggak boleh. Mesti milih dari awalnya. Siapa yang jadiin saksi? Kan sekarang suka-suka pemerintah disuruh jadi saksi. Ingat nggak? Wali kota, gubernur. Kalau dia fasik gimana? Nggak boleh juga. Sok-sokan kan biasanya kalau datang nih wali kota. Wah, wali kotanya fasik. Disuruh saksi. Jangan. Kalau dia wali kotanya orang adil, orang yang nggak mengerjakan kabair, boleh. Ya. Itu saksi, apalagi wali, nggak boleh banget saksi. Ya. Dia serahkan kepada yang lain. Kalau dia tahu dirinya, dia nggak berani melaksanakannya walaupun dia
punya kewalian, yaitu dirampas kewaliannya dipindahkan kepada yang abad. Fisq wasiba lighayah. Ini di bawahnya langsung ditafsirkan. Nanti kita jelasin semuanya. Masing kecil, sangat kecil. Umurnya di bawah umur 12 atau di bawah umur 10. Satu-satunya wali. Ya. Maka dia nggak bisa menjadi wali. Ya. Rigun. Masing dalam keadaan rik, yaitu perbudakan. Nggak bisa juga menjadi wali. Anaknya udah bebas, ya. Perempuan nih, masuk Islam duluan, bapaknya masih budak, nggak boleh jadi wali. Ya. Jununun, mutfigun, sakit gila yang terus menerus. Kalau dia punya sakit gila berhenti sehari, nah dicari hari yang dia nggak sakit. Misalnya biasanya nih musim dingin dia nggak gile, kalau musim panas wah gile. Ya. Cari musim dingin. Atau bulan-bulannya atau hari-harinya awal bulan atau akhir bulan, dicari yang dia sehat. Kalau nggak mutbik, kalau mutbik nggak bisa. Kalau udah gila fatal udah rusak. Awil khabal fil aql. Khabal fil aql geger otak, orang stres, orang yang sudah rusak akalnya, ya, karena bekah ganja, karena pernah sering teler, itu nggak boleh dia menjadi wali. Ya. Wa akhrasun, dan orang yang bisu. Nggak bisa ngomong, udah nggak ngomong, nggak bisa isyarat lagi. Kalau masih ada isyarat, atau kitabah masih bisa kitabah. Atau biasanya bisu budak, kan double tuh. Bisu juga bu, nggak bisa paham, nggak bisa dengar. Nah, itu susah deh. Kalau dia masih bisa nulis, boleh. Kalau dia masih bisa ada isyarat, boleh. Tapi kalau sama sekali jawabuhu gak diktafal, dia nggak bisa menjawab apapun, nggak memahami apapun, sedangkan dia bisu. Guful, tertutup sama sekali. Audhu atahin, wali yang mana idiot, atah, penyakit atahiyah, ya. Penyakit semuanya penyakit otak, ya. Penyakit gila jenis-jenisnya. Nanti ada yang mubarsam, ya. Penyakit yang mana rusak akalnya, atau dia orang yang nggak ngerti kufu, senasab dan lain-lainnya, nggak mempelajari, orang yang disebut modern deh, orang-orang yang modern yang nggak ngerti agama, misalnya Elmani atau Librari, jangan jadi wali dia, karena dia nggak ngerti agama sama sekali. Nadhiruhu mubarsam, penyakit otak yang lain selain idiot, mubarsam yang tadi sebab-sebab daripada kerusakan akalnya. Oh ablah, bodoh banget. Ablah, bodoh, ya. Nggak ngerti sama sekali cara ini pernikahan, nggak ngerti setara kufu, nggak ngerti ucapan, nggak ngerti agama, orang nggak bisa jadi wali. La yuhtada, nggak bisa dia dapat hidayah. Wa abkam, dan orang yang bukum, summun, bukmun, umyun. Bukum orang yang budak, ya kan? Kalau dia budaknya sama sekali nggak bisa, nggak ada obatnya, udah nggak bisa ngomong, nggak bisa dengerin, nggak bisa nulis, nggak bisa isyarat, maka diangkat. Fahadhi asyrun suwar tuntagal fi hal wilayah lil ab'ad. Ini 10 jenis yang kewaliannya dicabut atau dirampas, diambil, dipindahkan kepada yang lebih jauh dari tadi 3. Yang dekat adalah 3. Dari bapak, ibu, bapak, anak, dan kakek, dan paman. Pindah ke anak-anaknya yang tumisanan, ponakan dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita syarahkan lebih jelas lagi, beliau pengarang mensyarahkannya dengan gamblang. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam wa la ilma lana illa ma'allam wa ahkam. Sirrul Fatihah.